Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan ini ya, ini adalah segmen Hendra menjawab. Di sini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongsok yang menanyakan tentang seperti ini. Selamat siang Pak, saya pengepul kecil. Saya mau tanya bagaimana caranya modal kecil supaya bisa berputar dan bisa menjadi besar. Nah, buat sahabatku semua yang ingin ya menanyakan sesuatu tentang Rongsok, sahabatku bisa tanyakan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan tanggapi atau akan jawab pertanyaan dari sahabat semua, tentunya sebatas kemampuan saya. Jika apa yang saya sampaikan nantinya memang bermanfaat bagi sahabatku semua, silahkan sahabatku yang memang belum subscribe di channel ini, silahkan di bawah video ini ya, ada di situ tulisan subscribe, silahkan sahabatku tekan tombol subscribe tersebut. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya ya, ada tanda lonceng di situ, tekan juga yang ada tulisan semua. Jadi nantinya setiap saya upload atau membuat video, ada pemberitahuan ke sahabatku semua. Mudah-mudahan nantinya apa yang akan saya sampaikan juga ada manfaatnya demi kemajuan usaha sahabatku semua ya. Masuk ke materinya ya, atau coba menjawab pertanyaan dari sahabat Rosa yang menanyakan tentang usaha kecil supaya bisa menjadi besar itu seperti apa. Nah, di sini saya akan coba bercerita pengalaman saya. Tentunya sekali lagi ini bukan sesuatu hal yang baku ya, karena setiap orang pasti punya cara dan pengalaman sendiri ya untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang mudah-mudahan kalau memang ini positif bisa diambil oleh sahabatku ya. Karena untuk dunia Rongsok memang saya dulu mulai dari gelandangan ya, dari gelandangan jadi pemulung, dari beli kecil-kecilan ya, sempat besar dan sampai akhirnya ada sesuatu kendala yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini ya, sehingga saya untuk saat ini memang belum punya lapak lagi ya, masih dalam proses merintis lagi ya. Sahabatku, kalau untuk modal kecil ya, modal kecil ini ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Misalkan sahabatku modalnya kecil tapi ingin membeli semua barang ya, membeli semua barang ya. Jadi yang bisa dilakukan ini adalah barang yang memang bisa dijual atau dilangsungkan ya, ini bisa sahabatku langsungkan. Misalkan ya, untuk jenis kertas ya, misalkan kardus, duplek dan lain sebagainya, ini bisa dilangsungkan. Terus juga untuk jenis besi ya, besi biasanya bisa dilangsungkan. Nah, kalau untuk jenis gabruk ya, jenis gabruk ini memang harus dilakukan proses, karena gabruk biasanya masih campur aduk ya, masih ada jenis emberan, masih ada jenis gelas plastik, ada jenis packnya dan lain sebagainya. Nah, ini memang butuh waktu untuk memproses. Nah, yang bisa dilakukan adalah beli misalkan dari pagi ya, dari pagi. Nah, yang bisa dilangsungkan, yang enggak memang agak kerja ekstra ya, karena memang kita modalnya kecil, otomatis di sini dibutuhkan kerja yang lebih ya. Yang mungkin orang lain istirahat, di situ kita bisa nyambi nantinya ya. Jadi misalkan sore ya, sore kita jual yang bisa dijual. Nah, setelah itu ya, sambil istirahat ya, kita bisa memproses memilah-milah barang yang gabruk ya. Kalau untuk jenis logam yang masih tercampur dengan besi, ini bisa kita singkirkan untuk tabungan ya, singkirkan untuk tabungan. Tapi untuk jenis logam yang memang sudah bersih ya, walaupun istilahnya 3-4 on, ini tetap kita jual ya. Tetap kita jual, karena apa? Untuk putaran besok ya, besok kita mau ngebeliin lagi ya. Karena kalau kita modal kecil, otomatis setiap hari ya, pagi itu kita mau jalan, kita harus bawa modal ya. Untuk itulah makanya barang yang bisa kita langsungkan ya, sehingga sore hari kita sudah megang uang lagi untuk modal
Nah, setelah itu misalkan memang kita prosesnya sore ya, ada barang yang nggak bisa dilangsungkan, misalkan gabruk ya, kita proses sore ya, kita proses sore, baru paginya sebelum kita membeli barang ke tempat lain ya, ini bisa kita jual dulu barang ya, yang kita proses tadi, yang kita proses sore tadi ya, barang gabruk kita jual dulu, baru setelah itu kita berangkat untuk beliin. Nah, kalau memang untungnya memungkinkan ya, untungnya agak lumayan, ini bisa diambil separuh untuk makan kita ya, untuk biaya hidup kita, bisa separuh untuk nambahin modal. Kalau memang nggak separuh, berapapun ya kita sisihkan untuk nambah modal. Kalau memang terpaksa betul nggak bisa untuk nambah modal, minimal modalnya nggak berkurang. Jadi keuntungan itulah yang kita makan. Sementara nanti untuk penambahan modalnya ini bisa kita dapat dari tabungan logam yang kita sisihkan tadi ya, logam yang kita sisihkan ya, misalkan aluminium atau kabel-kabel dan lain sebagainya. Nanti setelah misalnya berapa bulan ya kita bersihkan, nah selanjutnya kita jual. Nah itulah tabungan kita, itu bisa untuk nambahin modal ya. Nah kalau misalkan ya itu tadi untuk modal kecil yang beli barang semuanya ya. Nah sekarang misalkan untuk modal kecil tapi sahabatku sudah mengetahui ya jenis-jenis rongsok, khususnya jenis-jenis plastik misalkan. Nah sahabatku bisa main khusus di situ ya. Misalkan sahabatku khusus beli emberan campur ya, emberan campur. Nah di situ sahabatku bisa memanfaatkan pengetahuan sahabatku ya, beli emberan campur, misalkan ember warna atau putihan ya, beli untuk selanjutnya diproses siap giling ya. Nah setelah itu baru kita jual ke penggiling. Ini memang harus dekat ya, kita di daerah kita itu memang harus ada penggiling yang pertama. Yang kedua memang kita harus paham jenis-jenis plastik tersebut ya. Nah kalau kita proses ya dari barang yang campur, ember campur atau putihan campur, kita proses menjadi siap giling, ini kalau toh untungnya ya, keuntungan dari barang tersebut itu sedikit misalkan ya, misalkan untungnya hanya 100-200 rupiah misalkan, tapi di situ kita juga mendapatkan biaya tenaga kita, biaya sortir yang kita kerjakan sendiri. Nah biasanya kalau untuk tukang sortir yang memang sudah lumayan profesional, kalau untuk ember warna atau putihan itu sehari kisarannya bisa dapat sekitar 3 kintalan ya, 3 kintalan. Sementara ongkos sortirnya itu kisarannya 500 rupiah. Berarti kalau memang bisa kita proses sendiri, anggaplah yang 150.000 itu adalah hasil kita ya, dari tenaga kita sebagai tukang sortir. Nah selanjutnya ada keuntungan dari barang, misalkan 200 rupiah, tinggal kaliin 3 kintal berarti 60.000, itulah keuntungan usaha kita ya. Tapi kalau untuk proses itu ya, itu kadang-kadang ada untungnya yang agak lumayan, tapi juga ada kadang-kadang yang ngepres. Kenapa? Karena seperti putihan, kalau misalkan kita banyak nasonya nantinya atau banyak blowing putih kapurnya, ini otomatis untung kita akan lebih ya. Tapi misalkan nanti lebih banyak warnanya ya, blowing warnanya ya, kita tetap untung, tapi di sini mungkin keuntungannya nggak seberapa besar ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan atau yang saya lakukan dulu ya. Jadi kalau yang modal kecil tapi belinya semua item, semua barang ya, ini sebisa mungkin setiap hari kita harus jual barang ini. Nah kalau untuk modal kecil yang memang sudah paham tentang jenis barang ya, ini bisa bermain di barang tertentu, misalkan di emberan atau bermain di besi ya, bermain di besi tapi harus proses, tapi ngirimnya harus ke bos besar ya, bos yang langsung kirim ke pabrik. Ini bisa kita proses, kita potong ya, sehingga yang kita belinya tadinya adalah besi A atau besi super, kita potong bisa masuk ke premi ya. Terus juga bisa kita olah lagi yang tadinya kita beli di besi karung atau mungkin kabin ya, atau besi rongsok, bisa masuk ke besi B ya. Atau juga tadinya kita beli besi, bisa kita bersihin ya, kalau misalkan ada logamnya sedikit pun ya, ada logam itu kalau bisa kita sisihin ya. Seperti itu ya. Pada prinsipnya memang kalau kita yang modal kecil ini dibutuhkan sesuatu yang ekstra ya,
yang lebih. Jadi kalau kita modal kecil tapi cara kerjanya masih sama ya, seolah-olah kita seperti modal besar ya, ini nggak akan bisa berkembang ya. Kalau memang kita sudah modal kecil ya mau nggak mau kita harus imbangi dengan tenaga yang luar biasa ya. Maksudnya waktunya orang istirahat ya mungkin kita agak lembur ya, ngurusin barang, nyortir karena besok pagi mau dijual, untuk selanjutnya untuk modal beli lagi ya. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat buat sahabatku semua. Sekali lagi, pengalaman atau cara ya manusia itu beda-beda. Nah, di sini saya hanya menceritakan pengalaman saya dulu ya. Mudah-mudahan yang saya ceritakan ini sekali lagi ada manfaatnya buat sahabatku semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.